Haleluya, selamat sore saudara-saudara. Hari ini saya ingin membicarakan tentang pentingnya kita menilai diri kita itu apa adanya, mengenal diri kita sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kenapa? Kegagalan kita menilai diri kita sesuai dengan keadaan sebenarnya menjadi satu faktor penghambat yang penting bagi kita untuk maju, untuk mengadakan pemulihan. Begini saudara, di dunia ini ada orang yang underestimate, menilai dirinya terlalu rendah. Dia juga nggak bisa maju. Tapi yang lebih banyak adalah orang yang overestimate, menilai dirinya terlalu tinggi. Orang yang overestimate cenderung merasa dirinya selalu benar, cenderung merasa dirinya hebat, pandai. Ini sifat yang manusiawi, tapi menjadi penghambat yang besar bagi kehidupan. Maksud saya, kemajuan kehidupan itu adalah kemajuan kehidupan yang merata. Rohaninya maju, jiwanya maju, jasmanianya maju. Satu kehidupan yang seimbang, maju secara seimbang. Ini Rasul Paulus lihat ada di jemaat di Roma, sehingga dia perlu menasihatkan kepada jemaat di Roma seperti ini. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya saudara, kita perlu tahu, ya, sampai sebatas apa sih Tuhan memberikan karunia kepada kita. Ya, karunia itu bisa berdasarkan kelahiran kita, berdasarkan juga yang Tuhan tanamkan, impartasikan dalam kehidupan kita setelah kita lahir baru. Setiap orang mempunyai karunia bukan cuma berbeda-beda, ukurannya juga beda-beda, kemampuannya juga beda-beda. Ya, lalu kita perlu menguasai diri menurut ukuran yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan overestimate. Kalau kita overestimate, maka kecenderungannya kita mungkin jadi keminter, ya, atau mengambil keputusan yang salah. Begini, pernah ada orang yang jatuh dalam usahanya. Pada waktu dia ditanya, dia nggak bilang bahwa dia salah. Yang disalahkan oleh dia adalah keadaan. Jawabnya gini, iya sih, kalau semuanya berjalan sesuai dengan perhitungan saya, mestinya saya tidak akan jatuh seperti ini. Jadi yang salah adalah keadaan. Dia nggak salah. Dalam keadaan seperti ini, orang kan susah dipulihkan. Ya, saudara-saudara, orang harus bijak menilai dirinya sendiri, jangan overestimate. Ya, kalau memang salah bilang aja salah supaya bisa diperbaiki. Ya, di dalam Roma juga pasal 12 ini ayat yang ke-16. Ya, Rasul Paulus bilang gini, hendaklah kamu saat sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkan dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Orang yang overestimate, menganggap dirinya hebat, pandai, itu menjadi duri dalam daging di dalam kehidupan bersama. Ya, karena dia keminter, dia merasa dia paling tahu ini, paling tahu itu, dan seterusnya. Lalu pertumbuhan bersama juga akan menjadi rusak. Saudara, kalau kita mau bertumbuh dengan baik, kalau kita jatuh dan ingin dipulihkan, kita perlu bisa menilai diri kita apa adanya, seperti yang Allah lihat, seperti yang Allah karuniakan di dalam diri kita. Langkah pertama bagi kemajuan, langkah pertama bagi pemulihan adalah menilai diri apa adanya. Saya teringat pada cerita anak yang hilang. Anak yang hilang itu, dia minggat dari rumah orang tuanya, membawa harta banyak, dia hambur-hamburkan, dia menilai dirinya hebat, dia menilai dirinya mampu. Sampai dia jatuh miskin pun, dia tetap menilai dirinya hebat. Dan selama itu, selama dia menilai dirinya hebat, dia tidak kunjung dipulihkan. Sampai satu saat, ya, anak itu dikatakan dalam Lukas pasal 15 ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Ini penting, menyadari keadaannya, melihat dirinya apa adanya.
Lalu dia bilang, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ya, anak ini bisa menilai dirinya dengan benar. Setelah dia bisa menilai dirinya dengan benar, baru dia bisa mengambil keputusan yang benar. Dikatakan dalam ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ya, ini kan keputusan tindakan yang benar. Kenapa? Karena dia menyadari keadaan dirinya. Saudara-saudara, kalau kita sedang terpuruk, penting bagi kita untuk menyadari keadaan diri kita. Di mana kesalahan yang sudah saya buat? Sejauh apa saya menilai diri saya selama ini? Seharusnya seperti apa? Minta hikmat dari Tuhan. Minta pencerahan dari Tuhan. Kalau kita sedang sukses di mata orang, toh tetap kita mesti bertanya, menilai diri kita dengan benar di dalam terang Tuhan. Dalam keadaan yang demikian, saya percaya kehidupan kita akan bertumbuh secara seimbang, rohani, jiwani, maupun jasmania. Tuhan memberkati saudara. Amin.